Halo, what is up everybody, balik lagi di channel Kiri Live, channelnya para solo fighter. Iya. Halo gengs, balik lagi di channel gue ya. Hari ini gue baru benerin action kamera gue. Aduh, kemarin tuh kena air. Kondisinya gue taruh di box belakang motor nih. Motor gue kan ada boxnya kan, gue masukin ke situ. Di dalam situ ada botol air minum gue. Ternyata botol air minumnya kebuka. Bang. Aduh. Oh, dua. Tumpah, ambiar, terus action cam gue kerendam jadinya. Dan ini nggak bisa baca SD card, terus gue cari-cari tempat yang bisa benerin. Nah, ketemulah tempat servis ini di daerah Kebayoran Baru. Tadi tempat servisnya bapaknya namanya Pak Munir. Tadi sih katanya action cam gue ini agak gambling ya kondisinya. Gambling gimana? Pertama, ini mesinnya. Jadi action cam itu rata-rata punya CMOS. Bukan rata-rata sih, semuanya punya CMOS. CMOSnya ini punya gua stikernya nggak ada. Jadi di action cam itu di Xiaomi ya, sorry, di Xiaomi itu ada stiker. Itu adalah berupa stiker barcode. Itu kayak kode gitu. Jadi dia ada yang membedakannya, ada yang stikernya warna putih, hijau dan biru. Nah, punya gue ini yang hijau, tapi di CMOS-nya ini nggak ada stiker hijau. Kata Pak Munirnya bilang sih, yang mesin yang bagus itu mesin yang ada stiker warna biru. Katanya mesin paling bagus dan paling bandel katanya. Nomor 2-nya baru yang hijau. Nah, yang paling rendahnya, yang paling rentan rusak itu adalah yang putih. Kalau yang putih, katanya kalau kena air dia langsung auto rusak. Nah, kalau yang hijau rusak tapi tidak nyebar kemana-mana. Nah, yang biru paling bagus, biar kena air juga masih tetap bandel katanya. Tapi balik lagi cara penanganannya gimana. Nah, penanganan gua kemarin itu salah. Jadi elektronik kalau apapun itu kena air, mau handphone, mau action cam, elektronik apapun ya, kena air, kerendam air itu jangan pernah dinyalain langsung, karena bakal kejadiannya jadi konsleting. Nah, kedua, kesalahan gua di action cam gue ini, kejadiannya punya gue itu kena air. Pertama, gua keringinnya pakai hair dryer. Habis gue hair dryer, langsung gue nyalain. Nah, itu minusnya, salahnya itu miss. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Elektronik apapun kalian nggak boleh langsung nyalain. Penanganannya gue juga salah. Gue langsung keringinnya pakai hair dryer doang. Yang bener ya, itu adalah kasih silika gel yang banyak atau enggak masukin ke beras. Gue isi bensin dulu ya. Oke. Ya, kasih. Lanjut. Balik lagi, sampai mana tadi? Jadi tadi harus, kalau misalnya action cam kalian kena air, elektronik apa aja, itu langsung kasihin silika gel. Kasih silika gel yang banyak. Kalau nggak punya silika gel ya masukin ke beras ya. Pokoknya yang nyerap lembab gitu, yang basah becek. Kata Pak Munirnya bilang kita lihat udah kering, padahal itu masih ada serpihan air gitu di dalam situ. Jadi lebih baiknya ditaruh di dalam beras atau enggak silika gel itu beberapa hari atau beberapa minggu, bagusnya minggu lah katanya. Saya kayak gitu. Dan ini action cam gua penanganannya salah, akhirnya rusak kemana-mana. Pertama, CMOS gua ini emang udah dari itu udah rusak ya, udah rada-rada juga. Jadi bisa baca SD card, bisa enggak, nanti bisa lagi gitu loh. Pas kena air malah tambah parah. Terus sekarang setelah dibenerin udah gue ganti. Jadi ini gua belum ganti yang baru sebenarnya, slot SD cardnya ini. Jadi slot SD cardnya diganti, CMOS-nya masih gue pakai yang bawaan. Dan tadi kondisinya katanya ini masih bisa nih CMOS-nya. Awalnya kirain gambling, kirain rusak tuh CMOS-nya. Ternyata masih bisa. Akhirnya dicoba tuker sama slot SD card yang lain. Tapi kondisinya WiFi LED-nya itu nggak nyala. Tapi WiFi-nya masih berfungsi. Cuma lampunya aja, lampu indikatornya yang nggak nyala. Dan yang kedua, tadi sempat dilihat ya kalau nge-record tuh kameranya di kiri kanan pinggirnya nih, di spot pinggir kiri Pak.
itu ada merah-merah, sedikit merah ya, agak merah gitu lah. Hanya ini takutnya bisa jadi karena kena air, terus kena apa lagi tadi dia bilang tuh? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh, baterai yang udah blendung dipaksa dipakai, dicalain terus. Nggak boleh itu sebenarnya katanya. Nah itu gue salah kemarin, gue pakai baterainya kan, gue beli baterai ini kondisinya kan blendung, gue paksa nyala, katanya nggak boleh sebenarnya, jadi maksain. Jadi kena mesin ya, karena mesinnya itu nanti takutnya rusak katanya. Dan ini mesin gue juga udah rada-rada, gara-gara gue paksain baterai yang dimana udah tidak layak dipakai lagi. Kalau bisa katanya tuh action cam ngecasnya tuh jangan langsung dari unit, jangan kayak ngecas handphone, dicopot dulu baterainya. Kalau bisa kalian beli ke charger dock, jangan colok ke device-nya. Action cam apapun lah, mau GoPro, mau apapun lah itulah ya, nggak boleh katanya. Ya udah, jadi gua benerinnya ganti copotan, biaya servisnya 100.000. Gua nggak tahu mahal apa enggak ada tuh. Menurut gua sih mahal ya, karena itu kan barang rusak juga, indikatornya nggak nyala. Tapi untuk pengerjaan Pak Munirnya sih jujur, dia kasih lihat ininya begini, dia jelasin, kasih tahu gua ininya begini, ininya begitu, ini tuh bisa begini gitu. Dia kasih tahu, jelasin semuanya lah. Ini begitunya banyak banget, jadi kalau gue jelasin bisa 1 halaman ya. Oke. Bisa 1 jam videonya. Soalnya gue di situ nongkrong lama banget. Nyampe jam 5. Gue sekarang baru balik mau jam 8 cuy. Makanya gue bilang ke teman-teman nih, kalau kalian punya action cam, pertama perawatannya jangan ngecas langsung ke device-nya. Baterainya ditaruh di device terus kalian ngecas, nggak boleh. Kalau misalnya kena air, hujanan gitu kan, jangan dinyalain, matiin, jangan dinyalain. Kalau bisa nggak usah kena air hujan ya. Kalau misalnya udah mendung-mendung gitu, udahlah matiin aja action cam-nya. Amanin pakai plastik langsung. Sekarang PR gua adalah harus ganti CMOS. Katanya sih ganti CMOS ya, ganti CMOS yang berstiker hijau. Ini katanya garansinya 2 minggu. Mantep sih kalau ini menurut gua pengerjaannya, dan itu rekomendasinya ditinggal. Ini ada spot merah-merah, kalau kalian perhatiin ada spot merah-merah gara-gara kena air. Jadi tadi Pak Munirnya juga cerita, katanya kalau Xiaomi ini lebih banget katanya. Servis ini ternyata yang ini, yang ono ternyata ono. Nah jadi kan tadi gue bilang kan, Xiaomi ini ada 3 jenis stiker kan, tadi putih, hijau sama biru. Nah itu katanya kalau yang biru itu paling bagus, nomor 2-nya itu si hijau, yang paling rendahnya itu adalah si putih. Nah yang putih ini katanya paling rentan rusaknya, mesin panas aja nanti bisa rusak, dan rentannya servis mulu. Kalau untuk hasil gambar sih sama. Nanti ini sih gue mau ganti yang hijau lagi, karena katanya Xiaomi ini kalau di servis terus kasih partnya yang warna putih atau warna biru, itu nggak bakal bisa connect, nggak bakal jalan. Pak Munirnya jujur sih, gue lihat sih kerjanya juga jujur, dia kasih tahu ininya, dia jelasinnya detail gitu. Gue tanya juga dia kasih jawaban yang detail juga, lebih panjang. Gue nanyanya 1, dia kasih tahu banyak banget. Tuh kan, soalnya kan gue pertama kali nih servis action cam. Sekarang gue udah tahu nih berkat Bapak Munir, katanya ini ada stikernya. Ya at least kita udah tahu, kalian juga tahu nih berkat Pak Munir kan, dia kasih tahu, jelasin detail kalau action cam itu yang bagus itu stikernya warna biru. Terus dia jelasin juga nih lensa yang Xiaomi Yi yang asli itu yang beneran internasional, bukan yang China ya. Jadi ada yang China kan, Xiaomi Yi ini yang internasional. Punya gua ngomongnya sih inter ya, tapi interan ternyata. Jadi lensa yang Xiaomi yang asli, yang inter itu kalau diperhatiin, kalau yang dicopot misalnya dibongkar, kalian perhatiin itu rada merah di bagian dalam ya, bukan di bagian cembung luar ini. Jadi dibongkar di belakangnya itu rada merah. Nah itu yang asli itu yang merah-merah, sedikit merah-merah. Kalau yang biasa, yang bukan inter, putih, polos, bening biasa lah. Nah jadi kalian tahu nih, kalau misalnya kalian mau ganti lensa Xiaomi, kalian udah tahu nih yang ori sama yang KW. Pokoknya intinya begitu ya, kalian udah tahu. Jadi seluk beluk, jadi kalian nggak bakal ketipu nih sama teknisi nakal ya. Kita itu harus hati-hati sama teknisi nakal. Dan sebenarnya katanya kalau slot SD card itu yang rusak, ada cara curang katanya.
tukang servis itu ada trik curangnya, yaitu pakai kertas yang bisa nyerap air. Biasanya katanya itu cuma kotor doang atau enggak magnetnya, jadi cuma dilap-lap doang itu udah bener. Terus dibilangnya diganti berapa biayanya gitu. Jadi kalian hati-hatilah. Makanya kalau gue benerin sesuatu itu gue perhatiin nih dia kerjanya gimana, gue tangannya gue gerak-gerik tangannya gue perhatiin terus. Gue benerin handphone juga sama. Misalnya ada yang sesuatu yang bilang ini rusak nih, dicopot sama dia, gue ambil langsung. Nah gue pegang, gue taruh di kit di gue dulu. Kalau dia bilang bisa, coba bang dipasang lagi coba gitu. Nah itu gue kasih lagi. Masih nggak bisa ya udah gue bilang apanya sih gue gitu. Gue alasannya apanya sih coba lihat dong gitu. Ininya nih bang, ini rusak gini. Nah udah dikit di tangan lu gitu. Kalau gue selalu seperti itu sih. Ini tips and trick aja ya buat teman-teman begitu. Ada orang kan kayak benerin, udah yang penting bener gitu loh. Atau mahal. Mahal banget gini gitu. Nah kalau kalian perhatiin kerjanya gimana, kalian akan mempertimbangkan nih biaya dia buka harga segini dengan kerjanya seperti ini. Nah kalian bisa pertimbangin, oh dia buka harga segini ya, kalian bisa sedikit lihat cara dia bekerja gimana. Baterai gue udah mulai low nih. Segitu dulu aja ya soal action cam gue nih penanganannya. Jadi buat teman-teman pembelajaran juga, teman-teman jadi juga tahu ya handle-nya gimana, kena air gimana gitu segala macem lah ya. Oke, thank you banget nih yang udah nonton dari awal, udah ngikutin konten gue dari awal sampai akhir di video ini. Semoga videonya membantu, bermanfaat juga buat teman-teman yang nge-vlog, apalagi motovlog ya. Lawan kita adalah hujan ya, musuh terberat kita hujan. Lu jangan saya deh. Tapi hujan itu rezeki sebenarnya. Jadi kalau ini udah tau lah kalau udah mau hujan ya udah kalian simpen aja action camnya. Jangan lupa nih yang belum subscribe dulu ya, biar channel gua makin berkembang dan gua makin semangat memberikan tips-tips atau enggak video-video menarik lainnya lah ya. Oke, thank you. Gue Kiri Live Channel pamit undur diri. Thank you for watching. See you, bye bye, ciao. この番組は角川書店ランティストご覧のスポンサーの提供でお送りします。